Selamat sore teman-teman. Sekarang saya akan mempraktikkan pembuatan mesin kabut untuk sarang walet. Jadi untuk di rumah sarang walet kita tidak perlu memakai biaya yang besar untuk membuat atau membeli mesin kabut. Jadi saya pergunakan alat mixmaker yang stainless, jadi yang lebih bagus. Ada biasanya terjual yang pakai untuk akuarium itu pakai LED, jadi kita tidak mempergunakan LED-nya supaya tidak ada nyala di dalam rumah walet. Kalau ada nyala warna-warni kedip-kedip, jadi itu mengganggu walet kita. Jadi yang tanpa lampu LED. Biasanya yang pakai lampu LED itu untuk di akuarium ya. Saya pergunakan 4 biji mixmaker ya ultrasonic yang diameternya 20 mm dengan adaptor 4 biji juga. Kenapa saya pilih adaptor 4 biji, tidak mempergunakan 1 biji trafo atau adaptor yang misalnya 10 ampere atau 5 ampere untuk ke 4 mixmaker? Karena begini, kalau kita pakai satu adaptor yang lebih besar, jika nanti ada kerusakan adaptor, nanti bisa mempengaruhi keempatnya ini. Jadi harganya terbilang sama saja. Jadi paling beda dikit ya, daripada kita besok adaptor satu rusak jadi semua nggak berfungsi. Jadi kita agak susah nanti kebutuhan kita di sarang walet itu. Jadi cukup pakai mixmaker, segitu juga pakai adaptor. Jadi untuk mengantisipasi tidak mati total semuanya. Dan kita siapkan juga selotip sama keran pelampung otomatis ya, ketika penuh dia akan nutup sendiri, yang model seperti ini. Dan kedua, keran galon yang sudah terpotong. Kenapa dipergunakan keran galon? Karena ujungnya ini langsung mengkerucut, jadi kita tidak perlu susah-susah membuatnya. Dan saya pergunakan tutup galon. Kenapa? Karena kebetulan banyak di sini galon-galon bekas yang rusak, bisa kita tambal. Jadi untuk mengefisiensi bahan baku, biaya kita ya. Terus mari kita coba praktikkan. Oke teman-teman, di sini saya juga kasih double tip ya, karena nanti setelah kita pasang ke dalam galon nanti supaya dia nggak geser kemana-mana. Jadi itu fungsinya sedikit double tip ini, untuk nanti supaya tidak terjadi pergeseran. Karena ketika ada air yang masuk ke dalam pelampung, itu akan ada goyang-goyang. Jadi setelan ini takutnya penuh dan kurangnya itu enggak sesuai ketika otomatisnya ini. Jadi takutnya dia bisa pas turun airnya karena tergeser, karena di sini permukaan galon ini kan tidak rata, ada cembungan. Ketika tergeser ke sebelah sini, nanti dia akan kepenuhan air, jadi nggak bagus juga, untuk asapnya nggak maksimal. Kalau kekurangan pun nggak bagus juga. Jadi ya, kalau kekurangan dia tidak akan mengeluarkan kabut, malah mixmaker ultrasoniknya akan panas, karena dia punya sistemnya adalah frekuensi yang menggetarkan molekul air hingga menjadi uap. Kalau kekurangan air, akhirnya dia nanti panas. Kalau panas ini akan terbakar di dalamnya. Oke, kita coba. Saya pergunakan alat sederhana ini ya, biasa digunakan di
di dapur untuk melubangi ya. Oke teman-teman, ini saya juga sambil menunggu besinya panas, kita kasih tahu bahwa ini adalah cooling fan yang biasanya untuk di elektronik, pendingin elektronik ya. Ini cooling fan 220, saya pakai merek Ford karena dia sangat tahan. Jadi kalau susah mencari yang merek Ford, yang lain juga bisa, cuman kurang tahan. Ini yang 220 volt. Kalau misalnya teman-teman membutuhkan, bisa juga ya di komen di channel saya, nanti saya akan bantu. Seperti ini ya, Fortindo. Kalau Fortindo itu mereknya lebih terjamin ya. Ini tujuannya nanti untuk memberikan efek semburan, agar nanti semburannya menuju ke atas, karena tanpa adanya fan ini kabutnya ini tidak akan menyebar kemana-mana. Seperti itu teman-teman. Ya teman-teman, kita pilih yang daerah yang kita lubangi. Ini biasanya ada kayak gini cekungan ya, yang datar ini nanti untuk lubang fan, cooling fan-nya itu ya. Terus yang di sini kita lubangi posisi tengah-tengah. Jadi posisi tengah-tengah di bagian ada cekungan ini. Kalau di yang bagian datar nanti kita gunakan untuk cooling fan-nya. Oke, ayo kita coba karena besinya sudah panas. Oke teman-teman, ini hasil yang kita buat tadi, lubangnya ini kita tes dari luar dulu, nanti posisinya di dalam. Kita tes dulu dari luar untuk mencetak drat ya, jadi supaya ya tercetak drat ini. Jadi ini sangat pas posisinya. Nah kita pasang nanti di dalam. Oke. Posisinya di dalam-dalam dengan posisi seperti ini ya. Ini kita setel seperti ini jadinya. Ini di bawah karena di sini pelampungnya. Oke, ini teman-teman yang sudah kita pasang di dalam posisinya seperti ini. Kita kasih sel tip di sini. Ini karena ada di dalam, sebenarnya tanpa selotip pun boleh ya, karena kebetulan kita beli keran pelampung dapat selotip ya, kita kasih mubasir kalau kita tidak pergunakan ya, seperti ini. Dan sekarang kita bikin lubang untuk kabelnya. Jadi ini kabel ini dengan karet untuk kedap, supaya kabelnya tidak mengalir ke atas, kita lubangin di sini. Ya saudara-saudara, ini sudah saya buatkan lubang, ada 4 karena kita memakai 4 kabel adaptor. Dan waktunya sekarang kita pasang pemasangan match makernya. Oke saudara-saudara, sudah saya pasang. Ini karet yang
lubang yang kita buat tadi untuk karet ini, fungsinya supaya kedap air dan tidak akan terjadi kebocoran asap atau kabut yang kita bikin. Jadi ini saya belum pasang permanen, untuk double tipnya belum kita pasang, nanti kita pasang ya. Kita lanjut ya teman-teman. Sekarang kita lakukan pengetesan sebelum kita memasang. Untuk selanjutnya kita coba satu persatu dulu ya, karena untuk mengetahui mana yang ada problem atau tidak. Jadi kita keempat-empatnya ini kita coba satu persatu seperti ini. Itu saya sudah kasih air. Yang kedua ya, kondisi bagus ya, tidak ada problem. Yang keempat ya, bagus semua. Sekarang baru kita lanjut, kita akan mencoba menggunakan 4 adaptor sekaligus ya. Kita gunakan 4 adaptor. Oke, adaptornya sudah kita pasang ke empat-empatnya ya. Coba kita lanjut pengetesan yang kedua. Ya, ternyata keempat-empatnya berfungsi. Jadi nanti kalau kita sudah pasang fan-nya di sini, fan-nya ya, di sini kita pasang, mungkin akan terjadi semburan seperti ini. Luar biasa. Oke, kita lanjut sekarang. Kita coba tes yang kedua. Kita menggunakan fan ya teman-teman. Sekarang kita tes yang terakhir setelah dipasang, dan ini kita coba hasilnya apakah sudah sesuai dengan keinginan kita. Ini cooling fan yang biasa kita gunakan untuk di elektronik, itu kita pasang di sini, dan ini semua sudah sip. Kita coba, kita mulai ya. Ya saudara-saudara, inilah hasilnya, sungguh menakjubkan ya, sampai ke plafon ya. Nya sungguh mengesankan, dan ini bekerja secara otomatis. Kita kasih timer nanti. Oke, sampai di sini dulu teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih, salam sukses untuk seorang waletnya.